Hi vlog, welcome to my shutdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Harita Rizky dengan NIM 121207134 dari kelas ATNB semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang perkembangan penerapan sistem pemilu distrik atau proporsionalitas campuran. Baiklah, masuk pada materi, yaitu A. Praktek pada sistem pemilu distrik proporsional atau campuran. Sistem pemilu distrik proporsional campuran yaitu kombinasi antara dua sistem pemilihan, yaitu sistem distrik serta sistem proporsional. Pemilu distrik dalam negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan, di mana satu anggota legislatif dipilih untuk mewakili setiap distrik. Pemilih memilih kandidat individu dan pemenang adalah kandidat yang mendapatkan suara terbanyak di distrik tersebut. Di sisi lain, dalam sistem proporsional, kursi legislatif diberikan berdasarkan presentasi suara yang diterima oleh partai. Sistem ini bertujuan menciptakan representasi yang lebih adil berdasarkan hasil suara keseluruhan. Sistem pemilu campuran berkembang di banyak negara karena dianggap dapat memecahkan masalah yang timbul dari penerapan sistem distrik dan sistem proporsional. Yang pertama, sistem distrik seringkali menghasilkan distorsi dalam representasi di mana partai dengan suara terbanyak di setiap distrik mendapatkan seluruh kursi, sementara partai yang mendapatkan suara signifikan di tingkat nasional tetapi tidak menang di distrik seringkali tidak terwakili. Ini dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil, tetap menciptakan ketidakadilan dan dalam distribusi kursi. Yang kedua yaitu sistem proporsional atau PR di sisi lain lebih mencerminkan perolehan suara nasional dalam komposisi parlemen, tetapi tidak menghasilkan fragmentasi politik dan kesulitan dalam membentuk koalisi pemerintahan yang stabil. Contoh-contoh negara yang menggunakan sistem ini yaitu Jerman pada tahun 1949. Sebagian besar kursi Bundestag, parlemen Jerman, dipilih melalui sistem distrik, sementara sisanya dipilih secara proporsional. Sistem ini memberikan keseimbangan antara representasi wilayah dan representasi proporsional partai politik. Yang kedua ada Selandia Baru, dimulai dari tahun 1996. Di negara ini beralih dari sistem mayoritas murni ke sistem campuran pada tahun 1996 setelah ketidakpuasan terhadap kurangnya representasi partai kecil. Selandia Baru memilih anggota parlemen dengan menggunakan sistem campuran yang berupa model Jerman. Yang ketiga ada Jepang, dimulai dari tahun 1994. Jepang juga menggunakan sistem campuran di mana sebagian anggota parlemen dipilih melalui FPTP dan sebagian lainnya melalui sistem PR. Di banyak negara yang menerapkan sistem campuran, misalnya Jerman, kursi legislatif dibagi menjadi dua bagian. Sebagian besar kursi dipilih menggunakan sistem distrik atau FPTP, sementara sisanya dipilih menggunakan daftar proporsional berdasarkan suara yang diterima oleh partai tingkat nasional. Di Indonesia sendiri, sistem pemilu yang diterapkan saat ini adalah sistem proporsional terbuka. Namun, perdebatan tentang potensi penerapan sistem pemilu campuran masih berlangsung. Sistem ini dianggap sebagai solusi untuk memastikan keseimbangan antara stabilitas politik yang dihasilkan dari perwakilan distrik dan keadilan presentasi tiap partai-partai kecil melalui komponen proporsional. Sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah sistem pemilihan yang klasifikasi sistem proporsional yang menempatkan rakyat sebagai memilih langsung para calon anggota legislatifnya. Dalam sistem ini memungkinkan calon akan dekat dengan rakyat dan rakyat dapat memilih para calon yang menurutnya dianggap bagus. Jadi partai politik tidak mempunyai otoritas dalam menentukan calon terpilih sebagaimana dalam sistem proporsional tertutup, yang mana dalam sistem proporsional tertutup berdasarkan kepada suara partai dan nomor urut. Misalnya, suatu partai mendapatkan jatah 2 kursi, maka yang akan dijadikan anggota parlemen adalah yang mendapatkan nomor urut 1 dan 2. Di sini partai berkesempatan untuk mendapatkan kader-kader terbaiknya sebagai prioritas. Lalu kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan sistem pemilu distrik dan proporsional campuran. Pertama, kelebihannya. Yang pertama yaitu keseimbangan antara representasi wilayah dan proporsional. Yang kedua, meningkatkan pluralisme politik. Ketiga, mengurangi distorsi hasil pemilu. Keempat, menguatkan hubungan antara wakil dan konstituen. Lalu kekurangannya, yang pertama yaitu kompleksitas bagi pemilih, memungkinkan munculnya dua jenis perwakilan yang berbeda. Yang ketiga, potensi fragmentasi politik. Yang terakhir adalah overhang seats atau kursi tambahan. Sekian presentasi dari saya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan.
warahmatullahi wabarakatuh.